Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Jati Putri dari Prodi 3 SD kelas 1 dengan nomor induk mahasiswa 343020051. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran IPS dengan dosen ibu pengampu, yaitu Ibu Yulina Ismiat, SPD MPT. Untuk selanjutnya, simak ya videonya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Nah, di sini kita mengetahui dahulu apa sih model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang terorganisasikan secara sistematik dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam kaitannya pembelajaran IPS, model merupakan upaya untuk memengaruhi peserta didik menuju perubahan yang lebih baik dan membantu guru dalam meningkatkan kemampuan yang lebih mengenal peserta didik dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar peserta didik. Jadi itu pengertiannya dari model pembelajaran IPS. Next, selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran inquiry. Nah, apa sih itu ciri-ciri pembelajaran inquiry? Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan dari guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi salah satu strategi inquiry, itu adalah siswa itu sebagai subjek belajar. Nah, dan guru ini merupakan melalui penjelasan yang dijelaskan oleh guru itu merupakan cara verbal. Nah, tapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Dan next, selanjutnya, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. Nah, dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Nah, ini adalah salah satu ciri pembelajaran inquiry. Next, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran inquiry. Tujuan pembelajaran inquiry ini dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, tujuan pembelajaran inquiry ini adalah cara berpikir sistematis, logis, dan kritis, dan mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Di sini proses mental siswa akan terbentuk dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Next, selanjutnya adalah prinsip-prinsip inquiry. Ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual,
dan interaksi, terus ada prinsip bertanya, dan ada prinsip keterbukaan. Next, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran inquiring. Langkah-langkah pembelajaran inquiring itu pertama, orientasi, kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, keempat, mengumpulkan data, kelima, merumuskan kesimpulan. Next, selanjutnya adalah kelebihan inquiring. Kelebihan pembelajaran inquiring adalah satu, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, yang ketiga, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, ini adalah 4 kelebihan pembelajaran inquiring. Next, selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran inquiring. 1. Strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru itu sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan dan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, ini adalah kelemahan pembelajaran inquiring. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa inquiring merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi dalam model inquiring ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun, ulet, objektif atau jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.